Jumpa dengan saya, Julian Desasiwi, dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Pada video ini akan membahas tentang bentuk aljabar. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, kita akan mempelajari unsur-unsur apa saja yang ada dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini sering kita temui loh dalam kehidupan sehari-hari. Gak percaya? Yuk lihat contoh berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Agus berkata, "Pak Budi, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Budi pun menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja?" Pak Agus menjawab, "Saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Dari percakapan tersebut, mereka sama-sama bicarakan tentang buku, tapi dalam satuan yang berbeda. Pak Budi menyatakan bukunya dalam satuan kardus, sedangkan Pak Agus menyatakannya dalam satuan buku. Jika dituliskan, Pak Budi membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Agus membeli 5 buku. Jika kita akan membawa percakapan tersebut ke dalam bentuk aljabar, misalkan X menyatakan 1 kardus, maka Pak Budi membeli 2 kardus dan 3 buku menjadi 2X ditambah 3. Sedangkan untuk Pak Agus yang hanya membeli 5 buku, maka bentuk aljabarnya adalah 5. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambaran belum tentang bentuk aljabar? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh satu lagi yuk. Dalam suatu kotak terdapat sekian bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat sekian bola dalam jumlah lain. Artinya kotak dan tabung ini tidak sama ya. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Maka jika kita akan menyatakan 2 buah bola, kita tuliskan 2. Sedangkan untuk menyatakan 2 kotak dalam bentuk aljabar, karena satu kotak itu X, maka X ditambah dengan X atau 2X. Sedangkan untuk menyatakan 2 tabung, maka Y ditambah dengan Y atau 2Y. Bagaimanakah menyatakan untuk 2 kotak dan 4 bola? Karena ada 2 kotak maka 2X dan 4 bola maka 4. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X plus 4. Bagaimana menyatakan untuk 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola? 2 kotak bisa dituliskan sebagai 2X. 1 tabung bisa dituliskan sebagai 1Y, atau sesuai kesepakatan untuk angka 1 tidak perlu dituliskan, sehingga bisa ditulis cukup dengan huruf Y. Kemudian dengan 4 bola ditulis dengan 4. Maka bentuk aljabar yang menyatakan 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola adalah 2X ditambah Y ditambah 4. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Kita lihat contoh berikut ini ya. 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Bagaimanakah menyatakannya dalam bentuk aljabar? 3 kotak bisa dituliskan sebagai X ditambah X ditambah X atau 3X. 4 tabung bisa dituliskan sebagai Y ditambah Y ditambah Y ditambah Y atau 4Y. Sedangkan 8 bola bisa kita tuliskan sebagai 8. Maka
Bentuk aljabar untuk 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola adalah 3x ditambah 4y ditambah 8. Sudah paham ya adik-adik sekalian? Nah, 3x ditambah 4y ditambah 8 ini merupakan salah satu bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar ada beberapa unsur yang harus diketahui. Yang pertama adalah suku, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, dan yang keempat adalah konstanta. Apa sih suku itu? Apa sih variabel itu? Dan apa sih koefisien dan konstanta itu? Mari kita lihat contoh berikut. 2x ditambah 3y dikurangi 8. 2x merupakan suku. 3y merupakan suku. 8 juga merupakan suku. Artinya suku itu dibatasi oleh plus, tanda tambah ataupun tanda kurang. Dari contoh tersebut ada 3 suku, maka disebut dengan suku 3 atau trinomial. Suku-sukunya adalah 2x, 3y, dan 8. Kemudian 2x plus 8 disebut suku 2 atau binomial. Sukunya adalah 2x dan 8. Kemudian untuk suku 1 atau monomial contohnya adalah x, 3y, dan 8. Bagaimanakah untuk suku yang lebih dari 3? Suku aljabar yang lebih dari 3 disebut polinomial. Contoh polinomial adalah sebagai berikut. 2x ditambah 3y dikurangi z ditambah 10. Ada berapa suku adik-adik? Ya, ada 4 suku, yaitu 2x, 3y, negatif z, dan 10. Kenapa z itu negatif? Karena tanda itu milik angka yang ada di belakangnya. Ya. Kemudian diperhatikan contoh berikut. 9a ditambah 5b dikurangi 3c ditambah 4ab dikurangi 3ac ditambah 7abc. Ada berapa suku adik-adik? Ya, betul, ada 6 suku. Artinya merupakan polinomial. Nah, jadi suku adalah suatu bentuk aljabar yang terpisah oleh tanda plus ataupun tanda min. Begitu ya. Kemudian, apa sih koefisien, variabel, dan konstanta itu? 2 pada bentuk aljabar 2x plus 3y min 8 adalah koefisien. X adalah variabel. 3 adalah koefisien, y adalah variabel, dan 8 adalah konstanta. Sudah terlihat ya adik-adik? Apa sih koefisien, variabel, dan konstanta itu? Koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Angka di depan variabel X 2, angka di depan variabel Y 3. Apa sih variabel itu? Nah, kalau di dalam contoh variabel bentuknya huruf ya. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dari A sampai Z. Jadi nggak harus X sama Y ya adik-adik. Kemudian konstanta merupakan angka yang tidak memiliki variabel atau dia berdiri sendiri. Sampai di sini sudah paham kan adik-adik? Biar lebih paham, kita latihan soal dulu yuk. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabar yang pertama, min 2x. Min 2x merupakan suku 1 atau monomial. Sukunya yaitu min 2
X. Variabelnya yaitu X. Sedangkan koefisiennya adalah negatif 2. Ya, dari sini terlihat jika tanda negatif itu milik dari angka yang ada di belakangnya. Nah, dari bentuk aljabar berikut tidak ada konstantanya. Cukup jelas ya adik-adik? Kemudian kita lihat contoh berikutnya. 5Y ditambah 3. Ada berapa suku adik-adik? Ya, 2 suku atau disebut dengan binomial. Sukunya ada 2, yaitu 5Y dan 3. Variabelnya ada 1, yaitu Y. Koefisien dari variabel Y adalah 5 dan konstantanya adalah 3. Jelas ya adik-adik? Kita lihat contoh berikutnya. Negatif X ditambah X kuadrat ditambah 5. Ada berapa suku? Ada 3 suku atau trinomial. Suku-sukunya adalah negatif X, X kuadrat, dan 5. Variabelnya adalah X. Sedangkan koefisien dari variabel X adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Ingat tadi yang pertama ya, kalau tidak ada angka di depan variabel itu artinya dia memiliki koefisien yaitu 1. Tanda negatif ikut tanda yang ada di belakangnya. Kemudian koefisien dari X kuadrat adalah 1 juga walaupun tidak dituliskan. Kemudian konstantanya adalah 5. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. 2X ditambah 3Y dikurangi Z ditambah 10. Ada 4 suku atau disebut dengan polinomial karena lebih dari 3 suku. Suku-sukunya adalah 2X, 3Y, negatif Z, dan 10. Variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Koefisien dari variabel X adalah 2, koefisien variabel Y adalah 3, dan koefisien variabel Z adalah negatif 1. Kemudian konstantanya adalah 10. Sudah paham kan adik-adik? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Seperti apa sih cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Nah, sebelum kalian menyelesaikan soal dengan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, kalian harus tahu dulu yang dimaksud dengan suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Kita lihat contoh berikut. 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y. Suku-suku sejenisnya adalah 15X dan 7X, 9Y dan 3Y. Sudah kelihatan kan suku-suku sejenis itu apa? Biar lebih jelas kita lihat contoh satu lagi ya. 22X ditambah 12Y dikurangi 6X dikurangi 9Y. Suku-suku sejenisnya adalah 22X dan negatif 6Y. Ingat tanda milik belakang ya. 12Y dan negatif 9Y. Nah, sudah tahu kan suku-suku sejenis itu? Iya. Suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama dan nantinya juga pangkatnya sama ya. Setelah kalian memahami suku-suku sejenis, mari kita lihat soal-soal yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Soal pertama, tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, kita tuliskan dulu soalnya dalam bentuk operasi bentuk aljabar ya. Penjumlahan 7A ditambah 4B dengan artinya dijumlahkan karena dia operasinya penjumlahan. Jadinya 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Tapi tetap dikurung dulu ya. Kemudian
soal tersebut kita jabarkan dengan cara membuka kurungnya, yaitu menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Setelah itu, kelompokkan suku-suku sejenisnya. 7A ditambah 8A. Nah, tandanya ikut ya. Yang depannya positif plus ya plus, depannya min ya min, itu ikut terus. Ditambahkan 4B plus kalikan min, hasilnya jadi min negatif 6B. Kemudian baru dioperasikan. 7A ditambah 8A hasilnya 15A. 4B dikurangi 6B hasilnya negatif 2B. Tandanya masih bertumpuk, ditambah tapi negatif. Kita sederhanakan aja ya. Jadinya 15A dikurangi 2B. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Kita lihat contoh soal berikutnya ya. Tentukan pengurangan dari 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Pengurangan dari 5 oleh 3. Artinya gimana? 5 dikurangi 3. Gitu kan ya? Nah, kita terapkan di dalam soal ini. Tuliskan dulu soalnya dalam bentuk operasi. 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Kurungnya jangan lupa ya. Kemudian kita jabarkan dengan cara membuka kurungnya. 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi tapi negatif 6B. Nah, sampai sini dipahami dulu ya. Diulangi, 7A ditambah 4B dikurangi 8A. Kenapa dikurangi? Karena 8A-nya di dalam kurungnya positif. Dikalikan dengan negatif jadinya negatif. Kemudian dikurangi tapi negatif. Nah, hasilnya nanti jadi positif ya. Kumpulkan suku-suku sejenisnya dulu. 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Negatif kali negatif jadinya positif ya. Dari sini baru dioperasikan. 7A dikurangi 8A hasilnya negatif 1A. 4B ditambah 6B hasilnya 10B. Nah, kita bisa sederhanakan. Negatif 1A boleh dituliskan sebagai negatif A ditambah 10B. Nah, mudah kan adik-adik semua? Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Kita tulis soalnya dulu dalam bentuk operasi ya. Jadinya 16A dikurangi 12B ditambah 4 ditambah karena penjumlahan 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Kemudian kita jabarkan dulu dengan cara membuka kurungnya. Jadinya 16A dikurangi 12B ditambah 4 ditambah 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Kemudian kita kelompokkan dalam suku-suku sejenisnya. 16A ditambah 5A dikurangi 12B, tanda milik belakang selalu diingat ya, dikurangi 9B ditambah 2C ditambah 4. Kenapa C-nya yang duluan? Usahakan variabelnya ditaruh di depan, konstantanya baru belakang ya. Kemudian baru dioperasikan. 16A ditambah 5A jadinya 21A. Negatif 12B dikurangi 9B. Negatif dikurangi, hasilnya negatifnya makin besar, negatif 21B. 2C-nya nggak ada yang sejenis dan 4-nya juga tidak ada yang sejenis. Jadi hasilnya 21A dikurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Sudah mulai ya, sudah mulai paham ini harusnya ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Kurangkan
3x ditambah 4y dengan 5x dikurangi 6y. Kurangkan 5 dengan 3. Artinya bagaimana? Iya, 5 dikurangi 3. Kita terapkan di sini. Kurangkan 3x ditambah 4y dengan 5x dikurangi 6y. Ditulis dalam bentuk operasinya. 3x tambah 4y dikurangi 5x dikurangi 6y. Kita jabarkan dulu ya. Jadinya 3x ditambah 4y dikurangi 5x dikurangi, terus kalian negatif lagi, jadinya positif 6y. Ya, betul sekali. Nah, kalau sudah dikumpulkan lagi nih suku-suku yang sejenis. 3x dikurangi 5x ditambah 4y ditambah 6y, baru dioperasikan ya. Hasilnya negatif 2x ditambah 10y. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kata-katanya. Kurangkan dengan, penjumlahkan oleh, kurangkan oleh, itu harus diperhatikan ya. Dengan dibedakan dengan contoh soal yang berikut ini. Kurangkan 3x ditambah 4y oleh 5x dikurangi 6y. Kurangkan dan oleh. Bagaimana ini? Mana yang dikurangi? Iya, yang dikurangi yang belakang ya. 5x dikurangi 6y dikurangi 3x ditambah 4y. Baru dibuka kurungnya dengan cara dijabarkan ya. Hasilnya 5x dikurangi 6y dikurangi 3x dikurangi 4y. Baru diapain? Iya, dikumpul. X dikurangi 3x negatif 6y dikurangi 4y. Dioperasikan dulu, jadinya 2x min 6 min 4 hasilnya min 10. Jadi 2x dikurangi 10y. Bagaimana adik-adik? Sudah paham apa belum? Ya, kuncinya adalah kalau pengurangan itu bagian suku yang bagian belakang, yang dikurung bagian belakang tandanya berubah semua. Tapi kalau penjumlahan tandanya semuanya tetap sama. Itu ya. Pada subbab perkalian bentuk aljabar. Nah, kayak apa sih perkalian bentuk aljabar itu? Ayo kita lihat contoh-contoh berikut ini. Sebelum kalian masuk ke perkalian bentuk aljabar, kalian harus tahu dulu sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Suatu bilangan dikalikan bilangan yang lain, jika dibalik juga hasilnya akan sama. A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 3 kali 2. Itu maksud dari sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat perkalian jika ada bilangan perkalian beruntun, mau dikalikan dari manapun hasilnya tetap sama. A kali B dikalikan C hasilnya sama dengan A dikalikan B kali C. Misalnya 2 kali 3 kali 4 hasilnya akan sama dengan 2 kalikan 3 kali 4 nya dulu. Mau dikalikan 2 kali 3 nya dulu atau mau dikalikan 3 kali 4 nya dulu, hasilnya tetap sama. Itu maksud dari sifat asosiatif. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini maksudnya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikalikan B ditambah C itu bisa dituliskan sebagai berikut. A dikalikan B ditambah A dikalikan dengan C. Nah, sifat-sifat ini yang akan dipakai pada perkalian bentuk aljabar. Kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Untuk untuk perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, 5 dikalikan dengan A. Suatu konstanta dikalikan dengan variabel hasilnya adalah 5A. Nah, konstantanya jadi koefisien dari variabel tersebut. Mudah kan? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. A dikalikan A. Variabel dikalikan dengan variabel dengan catatan variabelnya sama, maka hasilnya adalah A kuadrat. Jadi variabelnya bertambah pangkatnya ya. Yang bertambah pangkatnya.
Nah, yang ketiga, A kuadrat dikalikan dengan A. Bilangan kuadrat dikalikan dengan A, tapi dia variabelnya masih sama, maka hasilnya A pangkat 3. Jadi pangkatnya yang bertambah kalau dikalikan ya. Kemudian A dikalikan dengan B. Suatu variabel dikalikan dengan variabel, tapi variabelnya berbeda, maka hasilnya adalah AB, atau dibaca A kali B atau variabel AB, itu juga boleh ya. Jadi kalau ada variabel berbeda dikalikan, variabelnya tidak nyampur dengan variabel yang lain ya, begitu. Kemudian berikutnya, misal ada konstanta 5 dikalikan dengan A ditambah 10 dikalikan dengan 2 suku. Bagaimanakah cara mengalikannya? Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, kita pakai sifat distributif tadi yang sudah disebutkan. Jadi bisa dituliskan 5 kali A tambah 10 ini kali, kalau kita tuliskan sebagai 5A plus 10 kayak gini boleh ya. Itu artinya dia dikalikan. Nah, dikalikan satu-satu. 5 dikalikan dengan A ditambah 5 dikalikan dengan 10. Tambah ini hasil dari mana? Hasil dari perkalian yang ada di suku tadi. Penjumlahan itu kan bentuknya penjumlahan, maka dia juga penjumlahan seperti itu. Hasilnya 5 kali A 5A ditambah 5 kali 10 jadinya 50. Nah, itu contoh yang pertama dari perkalian bentuk aljabar. Bagaimana adik-adik bisa dipahami ya? Nah, kita lihat contoh soal yang berikutnya. 7 dikalikan A dikurangi 3, masih pakai sifat distributif ya. Jadinya 7 kali A. Nah, karena dia di dalam sukunya tadi pengurangan, di sini juga pengurangan. Dikurangi 7 kali 3. Hasilnya 7 kali A 7A, dikuranginya masih sama, 7 kali 3 21. Jadi hasil dari 7 kali A dikurangi 3 adalah 7A dikurangi 21. Nah, bagaimanakah kalau perkaliannya perkalian antar dua suku? Dua suku dikalikan dengan dua suku. Nah, kita lihat contoh berikut ini. A ditambah 3 dikalikan dengan A ditambah 2. Nah, perhatikan cara pengaliannya ya. Yang pertama, A dikalikan dengan A. Nah, biar aman, kita pakai tanda penjumlahan saja. Ya, dikali, kemudian setelah A dikalikan dengan A, pindah ke belakang. A dikalikan dengan 2. Nah, kalau satu suku di ruas depan sudah mengalihkan kedua suku di ruas belakang, kita tinggal lihat suku berikutnya, yaitu 3. 3 dikalikan dengan A. Kemudian 3 dikalikan dengan 2. Nah, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjutkan penghitungannya. A dikalikan A kuadrat ditambah A kali 2, 2A ditambah 3 kali A, 3A ditambah 3 kali 2, 6. Sampai sini sudah selesai? Belum ya. Kita lihat ada suku yang sejenis. Nah, kalau ketemu suku yang sejenis bisa dioperasikan, silahkan dioperasikan. Mana suku yang sejenis? 2A dan 3A. Jadi kita dapatkan hasilnya A kuadrat 2A ditambah 3A, 5A ditambah 6. Nah, itu perkalian dua suku. Sudah ada gambaran kan ya adik-adik? Nah, kita lihat contoh berikutnya ya, biar makin jelas nih. A dikurangi 3 dikalikan A ditambah 2.
Nah, pertama kalikan A dengan A. Ditambah A kalikan dengan yang belakang sendiri. A kalikan 2. Ya, A sudah mengalikan 2 suku yang belakang. Tinggal kita pindah yang depan. Tetap pakai tanda plus aja biar aman ya. Nah, karena tanda mengikuti yang belakang, jadi dikurangi itu punyanya 3. Jadinya negatif 3 dikalikan dengan A. Ditambah negatif 3 kalikan dengan 2. Begitu. Jadi tanda punya belakang ya. Hati-hati nih. A kali A sama dengan A kuadrat. Ditambah A kali 2 sama dengan 2A. Ditambah negatif 3 kali A sama dengan negatif 3A. Ditambah negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Nah, biar tandanya nggak bertumpuk-tumpuk dan ada yang sukunya yang sejenis, bisa dioperasikan dan disederhanakan ya. A kuadrat masih sama. 2A ditambah negatif 3A, hasilnya negatif A. Plus dikurangi 6, hasilnya negatif 6. Jadi hasil perkalian bentuk aljabar dari A dikurangi 3 dikalikan dengan A ditambah 2, hasilnya A kuadrat dikurangi A dikurangi 6. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lihat contoh selanjutnya biar makin paham lagi nih. A dikurangi 3 dikalikan dengan A dikurangi 2. Ya, caranya tetap sama. A kalikan dengan A ditambah A dikalikan dengan negatif 2 ditambah negatif 3 dikalikan dengan A ditambah negatif 3 kalikan dengan negatif 2. Hasilnya A kuadrat ditambah A kali negatif 2 negatif 2A ditambah negatif 3 kali A negatif 3A ditambah negatif 3 kali negatif 2 6. Jadi didapatkan A kuadrat negatif 2 ditambah negatif 3 negatif 5A ditambah 6. Hasil dari A dikurangi 3 dikalikan A dikurangi 2, hasilnya A kuadrat dikurangi 5A ditambah 6. Begitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau A-nya ini punya koefisien 2A ditambah 1 dikalikan 3A dikurangi 2. Gak usah bingung-bingung, caranya tetap sama. 2A dikalikan dengan 3A ditambah 2A dikalikan dengan negatif 2 ditambah 1 kali 3A ditambah 1 kalikan negatif 2. Jadi nggak usah bingung-bingung, caranya tetap sama ya. 2 dikali A dikali 3A hasilnya 2 kali 3 6 A kali A kuadrat ditambah negatif 4A ditambah 3A ditambah 1 kali negatif 2 negatif 2. Hasilnya 6A kuadrat negatif 4A ditambah 3A hasilnya negatif 1A. Bisa dituliskan sebagai negatif A ditambah negatif 2. Langsung dituliskan sebagai dikurangi 2 ya. Jadi hasil 2A ditambah 1 dikalikan dengan 3A dikurangi 2 adalah 6A kuadrat dikurangi A dikurangi 2 ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa diputar balik lagi ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.